وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurut Taqwa yang ada di lingkungan KPU Pusat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita dimanapun kita berada. Agar saat mendapatkan ujian dari Allah, baik berupa kesuksesan maupun berupa ujian musibah, bencana alam dan lain sebagainya, saat diberikan ujian sukses, kita mudah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Saat diberikan ujian kegagalan, musibah, bencana dan sebagainya, mudah kita untuk bersabar. Sehingga hati kita mudah untuk tenang. Oleh karenanya tema khutbah pada kesempatan kali ini yaitu tentang indahnya masalah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada muqaddimah khutbah yang telah disampaikan, Allah telah menegaskan sampai 2 kali dalam surah Al-Insyirah. Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi musibah, maka Allah menyatakan dalam firman-Nya, maka sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sampai 2 kali. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini melewati yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti diuji oleh Allah dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sesuai kemampuan. Orang yang beriman kepada Allah saat Allah berikan masalah, justru tak lain Allah menginginkan derajat kita semakin meningkat. Bukankah kita bisa belajar dengan anak kita yang sekolah di SD, di SMP, di SMA, sampai perguruan tinggi. Untuk naik tingkat saja harus melewati yang namanya masalah, melewati yang namanya ujian melalui semester jauh atau semesteran. Bahkan kalau naik tingkat dari SD ke SMP pun melewati yang namanya masalah, ujian. Sebelum sampai ke perguruan tinggi, S1 dan seterusnya. Melewati yang namanya ujian masalah. Oleh karenanya Nabi mencontohkan, Nabi sukses karena Allah berikan ujian yang luar biasa. Nabi Muhammad ujiannya luar biasa, yatim kemudian piatu, ditinggal oleh kakeknya, terusnya diberikan ujian sehingga semakin mandiri, semakin kreatif. Nabi Ibrahim pun melewati ujian, semakin kreatif, semakin taat kepada Allah. Bahkan istrinya Nabi Ibrahim pun melewati masalah ujian, ditinggal oleh suami tercinta Nabi Ibrahim untuk berdakwah, dia tetap bersabar. Bahkan kita bisa belajar bagaimana kegigihan yang luar biasa indahnya masalah yang dihadapi oleh Siti Hajar. Ketika air persediaan tidak ada, untuk menyusui pun kering, maka dia mencari air. Dalam filosofi, sofa dari sofa ke marwah, sa'i,
Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Ini kita bisa belajar. Ada kesabaran sampai 7 kali baru tawakal kepada Allah. Kalau kita sedang menghadapi masalah gagal, kalau sekali hendaknya jangan berputus asa, wala tayasu min rauhillah. Kita bisa belajar dengan sisi aja 7 kali baru tawakal. Tidak ada air baru tawakal, kemudian Allah berikan mukjizat melalui Nabi Ismail yang kakinya menggerak-gerakkan kepada tanah, ke gurun pasir. Kemudian keluarlah air, dikumpulkanlah air pemilunya, baru kata-kata yang akan zam-zam, kumpulah. 7 kali minimal. Jangan kita berputus asa saat menghadapi masalah individu, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bangsa, dan lain sebagainya. Kita bisa belajar juga dengan negara Jepang. Tahun 45, Jepang dibom. Hiroshima Nagasaki hancur sehancur-hancurnya. Namun ternyata bagaimana sikap rakyat Jepang bersungguh-sungguh disiplin sehingga luar biasa sampai detik ini Jepang dikenal sebagai negara yang menguasai teknologi di dunia ini. Karena bersungguh-sungguh. Kita bisa belajar juga dengan tawaf. Kalau kita haji dan umrah, maka jangan berhenti sebelum tawaf mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali. Ada makna yang tak sederhana. Maka apa pelajaran saat kita menghadapi masalah minimal? Jangan berhenti sebelum 7 kali memperoleh kegagalan. Bahkan kita bisa belajar juga dengan orang yang menemukan lampu namanya Thomas Alva Edison. Itu sampai 1000 kali dicoba. Kegagalannya adalah 999. Keberhasilannya adalah 1. Kalau kita sedang menghadapi masalah sederhana, masalah itu diibaratkan segenggam garam. Hanya saja tergantung kita menyikapi masalah yang kita hadapi itu. Apakah dengan lapang dada, dengan ikhlas, menerima, qanaah, bersyukur, atau justru sebaliknya dengan sempit, kepala kita panas, hati kita tidak dingin, bahkan tidak ikhlas, maka diibaratkan segenggam garam itu kalau kita letakkan, kita taburkan ke danau, yang danau itu airnya bening, kemudian kita aduk di danau itu, kemudian kita ambil air yang bening itu kita minum, maka yakinlah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, air garam asin. Tapi kalau kita dilemparkan di air yang samudra, yang luas, yang banyak, ternyata garam itu tidak terasa menjadi air yang hangat. Berbeda. Kalau kita menyikapi masalah itu tidak lapang dada, sempit. Kepala kita panas, emosian, hati kita tidak tenang, tidak tentram. Maka diilustrasikan segenggam garam itu. Kita taruh di gelas yang ada airnya, kemudian kita aduk, kemudian garam itu baru kita minum, yang diaduk itu ternyata asinnya sangat terasa. Apa maknanya? Saat kita menghadapi masalah, hendaknya kita lapang dada. Bukankah dalam kaidah fikih dalam al-asbah wan nazair dinyatakan tidak doa kita saat apabila urusan itu awalnya sulit, kemudian menjadi mudah. Kita bisa belajar juga dengan layang-layang. Waktu kecil boleh jadi di antara kita ada yang senang hobi main layang-layang. Layang-layang itu semakin tinggi, maka dia pasti melewati masalah. Di antaranya adalah angin. Orang yang diuji oleh Allah dengan cobaan sebetulnya ingin ditaikkan derajatnya. Indal imtihani yukramul mar'u yukram. Ketika ada masalah, kita ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sukses atau tidak? Minat sabirin atau tidak kita? Termasuk bangsa Indonesia dengan diuji dengan bencana alam luar biasa, beruntun-untun, banjir,
Bukan hanya di Jabodetabek, hampir di Jawa dan seterusnya. Longsor, pesawat, dan seterusnya bisa kita lihat, kita renungkan. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa belajar kembali. Bukankah dalam ayat Al-Quran menyatakan apalah ta'ilun, apakah kamu bisa berpikir, merenung atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar tentang menyikapi masalah bukan berburuk sangka, tapi kita berbaik sangka atas masalah yang kita hadapi. Karena Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu. Boleh jadi sesuatu itu buruk menurut kita, padahal baik bagi kita. Boleh jadi sesuatu itu kita anggap baik, padahal buruk buat kita. Kita nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kita tidak tahu. Sehingga boleh jadi kita bisa belajar dengan kerang mutiara, sama kerang hijau, atau kerang pasar. Coba kita renungkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Harganya ternyata kerang mutiara lebih mahal dibanding kerang hijau. Karena ternyata kerang mutiara itu lebih sabar, banyak ujiannya, masalahnya. Pasir laut yang masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam pasar, kerang pasar itu tidak membesar. Tapi dalam kerang mutiara dia semakin membesar. Bahkan boleh jadi kalau dia secara sederhana, karena dia punya ada induknya. Kalau kita ilustrasikan dengan bahasa kita yang sangat sederhana, mungkin dia akan nyatakan, ya Allah, ini sakit sekali perut saya. Ternyata orang yang ingin sukses melewati masalah seperti halnya kerang mutiara. Semakin besar, maka harganya lebih mahal. Seperti halnya dengan manusia, semakin diuji oleh Allah. Sebetulnya Allah ingin menaikkan derajat kita, pangkat kita, apakah minal sabirin atau tidak. Boleh jadi ada di antara kita saat ingin naik pesawat tiba-tiba kita terlambat. Kita marah-marah agar kita tetap bisa dinaikkan. Tapi apa yang terjadi? Boleh jadi kita marah. Kita menyesal terlambat. Ternyata boleh jadi kita menurut kita ternyata baik. Beberapa waktu berikutnya ternyata bukan tidak ada cerita. Orang yang tidak jadi naik pesawat, ternyata pesawatnya itu kena kecelakaan. Sehingga Allah selamatkan dia. Yang awalnya dia marah. Sehingga dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui. Kita tidak mengetahui. Oleh karenanya orang yang beriman kepada Allah, dia mudah sabar. Yang Allah telah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 156. Wa basyiril sabirin. Allah memuji kita dengan berbagai macam ujian. Takut, banyak yang meninggal dunia, paceklik, banjir, dan seterusnya. Maka Allah menegaskan wa basyiril sabirin, suruh sabar. Berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiril sabirin. Allah telah menegaskan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Orang yang sabar, harta yang kita miliki hanya titipan. Boleh jadi ketika Allah uji harta kita hilang, semestinya kita nyantai, tenang, sabar. Semestinya kita berevaluasi, introspeksi. Hatimu anfusakum qawla antuhasabu. Boleh jadi saat menghadapi masalah kita senantiasa hadapi ayat dan nikmati. Sehingga Allah telah tegaskan orang yang beriman kepada Allah mudah tenang. Yang Allah tegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka mudah untuk tenang. Orang yang beriman kepada Allah sebagai ilustrasi terakhir agar kita senantiasa menghadapi masalah dengan tenang, dengan sabar.
Maka orang yang beriman kepada Allah saat kita naik kereta komuter lain, maka ketika masinis mengerem mendadak, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di situ ada penumpang, ada yang berdiri, ada yang duduk. Semuanya tentunya terguncang. Tapi ternyata yang paling terguncang adalah mereka yang berdiri. Bahkan mereka tidak punya pegangan. Apa sebabnya? Pegangannya tidak kokoh. Pijakannya tidak ada. Sehingga dia terombang-ambing. Boleh jadi saat kita menghadapi masalah, saat kita berjualan tidak laku, kalau kita tidak beriman kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada Allah, justru adalah menjauhi Allah dan terkejut. A'udzubillahi min dzalik. Tapi sebaliknya, mereka yang duduk yang tenang karena hatinya ingat kepada Allah, tetap saat Allah uji, dia tetap ada masalah, tetap pasti sedih, tapi dia tetap tegar, bersabar kepada Allah, sehingga menjadi posisi yang semula. Semoga kita semuanya saat menghadapi masalah, semakin kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bersabar, semakin kita evaluasi. Jangan-jangan ingatlah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai yang terakhir, kenapa timbul terjadinya banjir? Sehingga timbul banyak ketika ada masalah, ide-ide kreativitas akan muncul. Bukankah Allah telah tegaskan dalam surah Muhammad, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Bukankah ketika Allah berikan ujian masalah, Allah menginginkan kita bersungguh-sungguh menjadi manusia yang kreatif. Bukan memberikan kerusakan, tetapi memberikan kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Saat umpamanya ada masalah dalam sampah. Sampah menjadi masalah bagi orang yang kreatif. Ternyata sampah bisa didaur ulang menjadi tas, menjadi barang-barang yang berharga. Ikan gondok biasanya dibuang dengan cuma-cuma. Orang yang kreatif berpikir boleh jadikan ikan dan lain sebagainya. Sehingga bisa bermanfaat, bisa meluangkan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.